Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, pertemuan kelima, yaitu materi yang akan kita bahas kali ini mengenai desain antarmuka atau interface. Desain user interface adalah sebuah proses yang digunakan untuk membuat tampilan dalam sebuah perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi, di mana berfokus pada tampilan atau gaya. Desain antarmuka ini dibuat dengan tujuan untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Oke, prinsip-prinsip dasar dalam desain antarmuka itu merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain, ya, dan penggunaan komputer secara umum. Kemudian explicit dan implied action, di mana explicit action di sini adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Tindakan eksplisit menyatakan bahwa dengan jelas hasil manipulasi dari suatu objek, misalkan daftar menu perintah yang dapat dilakukan pada objek yang dipilih pada saat ini. Nama perintah menu dengan jelas menunjukkan apa tindakan itu dan status perintah saat ini menunjukkan apakah tindakan itu valid dalam konteks saat ini. Di sini tindakan eksplisit tidak mengharuskan pengguna untuk mengingat perintah yang dapat dilakukan pada objek tertentu. Sedangkan implied action atau kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek, di sini menyampaikan hasil tindakan melalui isyarat visual atau konteks. Ya. Operasi drag and drop merupakan contoh umum dari tindakan dari implied action. Oke, direct manipulation. Di sini user dapat mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Misalkan dengan mempertebal huruf cukup dengan Ctrl B. Nah, kemudian user control mengizinkan user untuk mengontrol dan menginisialisasi sebuah aksi. Ya. Feedback dan communication di mana selalu memberitakan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Jadi di sini ada komunikasi, ada apa namanya, feedback antara sistem, ya, sistem dengan si user. Konsistensi, user dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari satu aplikasi ke aplikasi lain, atau juga dari untuk konsisten ini, di mana sistem harus terlihat dan bertindak, ya, yang secara konsisten baik secara fungsi dan unsurnya tidak berubah. Contohnya, jika Anda menggunakan istilah save ya, untuk menyimpan, maka gunakan terus istilah tersebut. Jangan berubah-ubah dalam penggunaan istilahnya. Misi week. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat itu yang akan Anda dapatkan. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara yang dilihat dari layar dengan hasil outputnya. Misalkan Anda mengetik huruf A, dan nanti pada saat di print maka huruf A itulah yang akan tampil. Aesthetic integrity, sebuah informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Oke, untuk interface design meliputi antarmuka program internal dan eksternal serta desain untuk antarmuka pengguna, di mana desain antarmuka internal dan eksternal di sini diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Oke, untuk mendapatkan desain software yang baik harus memperhatikan high performance-nya, di mana software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi, walaupun digunakan oleh beberapa user. Kemudian, mudah digunakan, di mana software yang dibuat mempunyai sifat easy to use, sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Kemudian penampilan yang baik, yaitu software harus mempunyai interface yang baik, sehingga user tidak merasa jenuh.
Reliability di sini ada sifat keandalan, yaitu sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Oke, software juga harus mampu beradaptasi, di mana software yang dibuat ya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Kemudian interoperability, di mana software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas untuk ekspor dan impor data dari aplikasi-aplikasi lain. Selanjutnya, mobility, yaitu software yang dibuat juga dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasi. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan dalam mendesain interface yaitu di mana aplikasi semakin membesar dan semakin lambat prosesnya. Kemudian user interface pada aplikasi semakin kompleks. Waktu yang diperlukan juga untuk mengembangkan fitur baru menjadi sangat lama. Kemudian dokumentasi aplikasi dan dokumen bantuan menjadi melebar. Di mana risiko adanya efek juga pada fitur yang sudah ada, kemudian juga meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memvalidasi sebuah aplikasi. Oke. Di sini ada 3 model dalam desain layout, yaitu berbasis dokumen, di mana aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika diperlukan. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, CorelDRAW, dan sebagainya. Berikut adalah tampilan layout berbasis dokumen. Ya, di sini ada tampilan lembar kerjanya, ada toolbar, menu bar, dan header. Nah, ini bisa kita rubah pada saat yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian mode aplikasi selanjutnya itu berbasis non-dokumen, di mana aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contohnya dari aplikasi berbasis non-dokumen itu Microsoft Outlook. Ya, jadi kita hanya bisa melihat ada SQL, MyUp, dan sebagainya. Berikut tampilannya untuk layout berbasis non-dokumen. Kemudian yang ketiga yaitu utilitas, di mana aplikasi ini sifatnya adalah untuk penunjang saja. Di mana ada kecenderungan aplikasi seperti ini hanya menekankan pada style di samping fitur aplikasi. Contohnya media player, or DVD, ya, Winamp, dan sebagainya. Berikut adalah tampilan layout utilitas, ya. Nah, terdapat 2 pendekatan dalam merancang tampilan, yaitu yang pertama, user-centered design approach, di mana pendekatan perancangan berbasis pengguna merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi perancangan, di mana konsepnya user menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat, di mana konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan pada pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua yaitu user design approach. Pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user, di mana programmer berusaha membuat interface sebaik-baiknya berdasarkan pengalamannya. Setelah jadi, baru diberikan kepada user. Oke. Ada urutan perancangan dalam pembuatan user interface. Yang pertama itu pemilihan ragam dialog, di mana di sini dipengaruhi oleh karakteristik populasi pengguna, tipe dialog yang diperlukan, dan kendala teknologi yang ada untuk mengimplementasikan ragam dialog tersebut. Sedangkan perancangan struktur dialog yaitu melakukan analisis tugas dan menentukan model pengguna dari tugas tersebut. Kemudian yang ketiga itu perancangan format pesan, di mana tata letak tampilan, keterangan tekstual secara terinci, dan efisiensi inputting data harus mendapat perhatian yang lebih.
Kemudian yang keempat yaitu perancangan penanganan kesalahan. Di sini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan yang timbul. Maka adanya kondisi yang disebut abnormal termination, yaitu eksekusi program berhenti karena terjadi kesalahan, ya, kemudian harus ada penanganannya. Kemudian, nah, untuk penanganan kesalahan ini, bentuk penanganan kesalahan itu harus ada, contohnya ada validasi pemasukan data, proteksi pengguna, pemulihan dari kesalahan, kemudian ada penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada saat aplikasi tersebut atau program tersebut digunakan. Kemudian perancangan struktur data. Setelah semua aspek antarmuka dipertimbangkan, ya, kemudian Anda juga harus menentukan struktur data yang dapat digunakan untuk menyajikan dan mendukung fungsional komponen-komponen antarmuka yang diperlukan, di mana struktur data ini harus dipetakan langsung ke dalam model pengguna yang telah dibuat. Ya, hal ini perlu ditekankan agar keinginan pengguna dan model sistem yang telah dirancang saling mempunyai kecocokan satu sama lainnya. Kemudian perancangan tampilan berbasis teks, ya. Pada perancangan tampilan untuk antarmuka berbasis teks ada 6 faktor yang harus dipertimbangkan agar diperoleh tata letak tampilan yang berkualitas tinggi, yaitu urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan. Oke, selanjutnya perancangan tampilan berbasis grafis terdapat 5 faktor yang diperlukan, yaitu ilusi pada objek-objek, ya. Ilusi di sini pada objek-objek yang dapat dimanipulasi, misalkan gambar disket, printer. Ada 3 komponen dalam perancangan antarmuka berbasis grafis, ya, pada ilusi objek, yaitu misalkan yang pertama komponen objeknya, yang kedua penampilan objek, yang ketiga yaitu mekanisme konsisten. Kemudian faktor yang kedua yaitu urutan visual dan fokus pengguna, di mana antarmuka grafis dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna antara lain misalkan dengan membuat objek yang berkedip atau menggunakan warna tertentu serta menyajikan suatu animasi yang akan lebih menarik perhatian pengguna. Yang ketiga, struktur internal, di mana pada pengolahan kata, ya, kita sering menulis beberapa kata yang berbeda dengan kata-kata yang lain. Misalkan ada sekelompok kata yang ditebalkan, dimiringkan, ya, italik atau diberi garis bawah. Di sini pada antarmuka berbasis grafis, khususnya pada objek yang dapat dimanipulasi, perancang juga harus memberikan struktur internal dalam bentuk yang berbeda dengan yang digunakan pada dokumen tekstual. Untuk apa? Untuk memberitahu pengguna sejauh mana pengguna dapat mengubah atau memanipulasi objek tersebut. Kemudian yang keempat, kosakata grafis yang konsistensi dan sesuai, di mana pada program aplikasi yang berbeda, penggunaan simbol biasanya disesuaikan dengan kreativitas perancangnya. Yang kelima, kesesuaian dengan media. Karakteristik dari layar tampilan yang digunakan akan mempengaruhi, ya, akan mempunyai pengaruh, ya, yang sangat besar terhadap keindahan atau wajah, ya, antarmuka yang akan ditampilkan. Nah, dengan semakin canggihnya teknologi layar tampilan pada saat ini, kreativitas perancang tampilan yang saat ini lebih dituntut untuk memenuhi permintaan pengguna akan aspek kenyamanan dan keramahan antarmuka.
kemudian waktu tanggap dari pengguna aplikasi tersebut. Kemudian yang kelima, penanganan kesalahan. Ya. Validasi pemasukan data, misalkan user harus memasukkan bilangan positif, namun dia memasukkan data negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menangani permasalahan kesalahan tersebut? Ya, yaitu dengan cara proteksi user, di mana program memberi peringatan ketika user melakukan suatu tindakan secara tidak sengaja, misalkan penghapusan berkas. Nah, pemulihan dari kesalahan dengan cara tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan. Misalkan dengan penampilan pasang salah ya, yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada saat aplikasi tersebut digunakan. Nah, di sini ada dua kesalahan ya, yaitu kesalahan compile time error atau runtime error atau fatal error. Nah, kesalahan pada saat kalau compile ya, compile time error itu kesalahan pada saat implementasi program, yaitu kesalahan sintak yang secara langsung akan dideteksi oleh compiler. Ya, di sini terjadi pada saat program sedang dikompil. Nah, kemudian kalau runtime error atau fatal error itu kesalahan logika ketika program sedang dijalankan. Terjadi pada saat program dijalankan, ya, di mana kesalahan ini akan mengakibatkan terhentinya program secara abnormal. Oke, kemudian kita akan masuk kepada komponen antarmuka grafis, yaitu bentuk-bentukan pilihan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks ataupun pada mode grafik. Di sini komponen antarmuka grafis antara lain tombol tekan, text field, text area, spinbox, checkbox, tombol radio, list box, combo box, atau label box. Ya. Tombol tekan di sini digunakan untuk mengaktifkan suatu aktivitas apabila tombol tersebut tekan menggunakan mouse. Ya. Jika tombol dinamakan tombol tekan, karena ketika kita menekan atau mengklik tombol tersebut, maka akan terlihat bahwa seolah-olah tombol masuk ke dalam layar monitor, seperti halnya kita menekan sebuah tombol pada handphone. Nah, ini kalau kita klik tombol, maka akan artinya perintah tersebut sesuai, atau kalau misalkan cancel berarti kita membatalkan perintah tersebut. Nah, untuk text field di sini berupa kolom isian satu baris yang digunakan untuk memasukkan data. Nah, seperti ini. Misalkan bisa juga digunakan misalkan pada kolom nama ya. Di situ menggunakan text field. Nah, kemudian text area. Text area adalah berupa kolom isian lebih dari satu baris. Nah, seperti ini. Ini merupakan kolom area. Jenis-jenis komponen pada text area yaitu ada atribut name, ya, atribut placeholder, atribut autofocus, max length, ya, call and rows, atribut read only and disable, atribut ID dan class. Kemudian ada spinbox. Nah, spinbox di sini merupakan komponen antarmuka grafis yang digunakan untuk mengatur nilai suatu berubah. Biasanya bertipe numerik dengan menambah atau mengurangkannya dengan satu nilai tertentu. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan contoh spinbox ya. Kalau misalkan di sini posisi 2006. Nah, kalau kita klik tombol panah panah ke atas, maka dia akan berubah menjadi 2007, 2008 dan seterusnya. Tapi kalau kita mengklik bagian bawahnya, ya, di sininya maka dia akan mengurangi dari yang ada sekarang, misalkan dari 2005, 2004 dan seterusnya. Itu merupakan spinbox. Nah, kalau chatbox di sini sejumlah pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia. Nah, misalkan hobi. Hobi bisa lebih dari satu. Misalkan bisa membaca, ya shopping dan sebagainya. Itu bisa dipilih lebih dari satu. Nah, kalau tombol radio itu hanya bisa dipilih satu saja. Ya, misalkan kita gunakan pada jenis kelamin pria atau wanita. Tidak ada kita pada jenis kelamin kita tidak bisa mengklik
dua jenis kelamin sekaligus, tapi hanya bisa memilih salah satu. Nah, maka dari itu kita menggunakan tombol radio, bukan menggunakan chatbox yang seperti ini. Oke, kalau listbox digunakan untuk menampilkan semua pilihan yang tersedia yang dapat dipilih oleh pengguna program. Nah, listbox seperti ini ya, jadi ada pilihan, kita bisa men-scrollnya. Nah, kemudian combo box ya mempunyai fungsi yang sama, hampir sama dengan listbox. Perbedaannya di sini pada combo box pilihan tidak akan terlihat sampai pengguna menekan tombol kontrol. Nah, seperti ini. Ya. Namun pada combo box juga pengguna dapat memasukkan pilihan yang mungkin tidak ada dalam daftar pilihan yang tersedia. Oke. Kita akan masuk kepada piranti bantu sederhana. Piranti bantu yang dijelaskan di sini hanya berbentuk lembaran kertas kosong atau kita sebut sebagai LKT, lembar kerja tampilan, di mana pada LKT disajikan atas 4 bagian, di mana ada nomor lembar kerja, ada bagian tampilan, bagian navigasi, dan keterangan. Nah, di sini ya contohnya, nah kalau di sini ada bagian navigasi, ya ada saja nomor lembar kerja, biasanya nomor lembar kerja di sini. Kemudian ada bagian tampilan, nah di sini ada bagian tampilannya ya. Kemudian navigasi di sini, nah ini ada bagian keterangannya, jadi lengkap sekali. Kemudian yang keempat, jaringan semantik tampilan yang dipakai untuk mempermudah programmer saat ia menulis program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar. Nah biasanya nomor tampilan biasanya diberi notasi dengan lingkaran, dan transisi yang menyebabkan perpindahan ke tampilan lain biasanya diberi notasi dengan anak panah. Nah, ini merupakan contoh jaringan semantik tampilan. Nah, T1, T2, T3 di sini adalah nomor lembar kerja, ya, nomor tampilan. Sedangkan di sini X, X dan sebagainya, ya, di sini merupakan event di mana anak panah menunjukkan di sini transisinya, ya, perpindahannya. Misalkan dari T2 berarti transisi ke T3. Oke. Sampai di sini ya penjelasan untuk desain interface-nya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.